kami dari kelompok 5. Di sini saya Rizky Kurniaova. Saya Ratna Juwita. Di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai pengantar hukum Islam dengan judul Ijtihad sebagai dasar hukum Islam ketiga. Yang pertama, materi akan dijelaskan oleh saya. Berikut adalah penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan materi kami. Yang pertama saya yang akan menjelaskan yaitu tentang ijtihad sebagai dasar hukum ketiga. Pengertian ijtihad menurut bahasa yaitu bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan fungsi ijtihad yaitu untuk mendapatkan solusi hukum namun tidak dijumpai pada Al-Quran dan hadis. Dasar-dasar ijtihad yaitu Al-Quran dan Sunnah. D. Syarat-syarat mujtihad. Yang pertama, mengetahui ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, mengetahui masalah-masalah yang telah diijtimakan. Yang ketiga, mengetahui nas dan mansukh. Yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmunya dengan sempurna. Yang kelima, mengetahui usul fikih. Yang keenam, mengetahui kaidah-kaidah usul fikih. Yang ketujuh, mengetahui seluk-beluk qiyas. Yang kedelapan, memiliki pengetahuan yang luas. Di sini saya akan melanjutkan ke penjelasan berikutnya mengenai hukum ijtihad, manfaat ijtihad, contoh ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, metode ijtihad. Penjelasan pertama mengenai hukum ijtihad. Ulama berpendapat bahwa jika seorang muslim dihadapkan pada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara, maka hukum ijtihad bagi orang tersebut bisa wajib ain, wajib kifayah, sunnah atau haram tergantung kapasitas orang tersebut. Yang pertama, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri yang mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nas, maka hukum ijtihadnya menjadi wajib ain. Yang kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu hilang dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum ijtihadnya menjadi wajib kifayah. Yang ketiga, hukum ijtihad menjadi sunnah jika dilakukan atas persoalan yang tidak ada atau belum terjadi. Yang keempat, hukum ijtihad menjadi haram jika dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara gati, baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, atau ijtihad yang hukumnya telah ditetapkan secara kesepakatan ijma'. Baiklah, ke penjelasan berikutnya mengenai manfaat ijtihad. Adapun manfaat ijtihad diantaranya yaitu pertama, dapat mengetahui hukumnya dari setiap permasalahan baru yang dialami oleh umat muslim sehingga hukum Islam selalu berkembang dan mampu menjawab tantangan. Yang kedua, dapat menyesuaikan hukum berdasarkan perubahan zaman, waktu, dan keadaan. Yang ketiga, menetapkan fatwa terhadap permasalahan yang tidak terkait dengan halal atau haram. Dan yang keempat, dapat membantu umat muslim dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya secara Islam. Adapun contoh ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Suatu peristiwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab di mana para pedagang muslim bertanya kepada Khalifah berapa besar cukai yang harus dikenakan kepada para pedagang asing yang berdagang di negara Khalifah. Jawaban dari pertanyaan ini belum dimuat secara terperinci di dalam Al-Quran maupun hadis.
Maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya beristihad dengan menetapkan bahwa cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah disamakan dengan taraf yang biasanya dikenakan kepada para pedagang muslim oleh negara asing di mana mereka berdagang. Penjelasan terakhir yaitu mengenai metode ijtihad. Berdasarkan berbagai sumber ada beberapa macam ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma adalah salah satu jenis ijtihad yang pernah dilakukan para ulama dengan cara berunding, berdiskusi, lalu akhirnya muncul suatu kesepakatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keputusan bersama ini tentu saja tidak begitu saja dilakukan. Semua harus bersumber pada Al-Quran dan juga hadis. Hasil dari ijtihad inilah sering kita sebut sebagai fatwa. Dan fatwa inilah yang sebaiknya diikuti oleh umat Islam. Yang kedua itu qiyas. Salah satu macam ijtihad adalah qiyas, yaitu upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam sumber agama Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, istihsan. Istihsan adalah salah satu macam ijtihad yang dilakukan oleh pemuka agama untuk mencegah terjadinya kemudaratan. Ijtihad ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu argumen beserta fakta yang mendukung tentang suatu permasalahan dan kemudian ia menetapkan hukum dari permasalahan tersebut. Dalam penetapan hukum ini bisa jadi pada akhirnya akan memunculkan pertentangan dari yang tidak sepaham. Selanjutnya itu ya istihsab. Upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan para pemuka agama dengan cara menetapkan hukum dari masalah tersebut. Namun, bila suatu hari nanti ada alasan yang sangat kuat untuk mencegah mengubah ketetapan tersebut, maka hukum yang semula ditetapkan bisa diganti asalkan semuanya masih dalam koridor agama Islam yang benar. Marsalah dan mursalah. Salah satu dari macam ijtihad yang juga dilakukan untuk kepentingan umat adalah marsalah mursalah. Jenis ijtihad ini dilakukan dengan cara memutuskan permasalahan melalui berbagai pertimbangan yang menyangkut kepentingan umat. Hal yang paling penting adalah menghindari hal negatif dan berbuat baik penuh manfaat. Dan yang terakhir adalah urf. Ijtihad ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat memang tak bisa lepas dan sudah melekat dengan masyarakat kita. Ijtihad inilah yang menetapkan apakah adat tersebut boleh dilakukan atau tidak. Apabila masih dalam koridor agama Islam maka boleh dilaksanakan. Namun bila tidak sesuai dengan ajaran Islam maka harus ditinggalkan. Baiklah, hanya ini penjelasan yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.